balik lagi di sini dengan gua Aawir ya. Jadi sekarang gua sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Jalan Tukatyah Aye nomor 100 Panjer, Denpasar, Bali ya teman-teman. Dan juga showroom ini memiliki cabang di Jalan Tukatyah Aye nomor 31X Panjer. Nah, di Celebrity Car ini tersedia berbagai macam mobil premium yang tentunya bebas tabrak, kualitas terjamin serta ada garansinya nih guys. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ganti mobil. Dan segera kunjungi Celebrity Car karena stoknya sangat terbatas. Nah, sekarang di depan kita ada Mercedes-Benz C200 CGI yang tahun 2008. Untuk harganya sendiri, teman-teman bisa langsung nego aja di Celebrity Car. Ini mobilnya baru banget datang dan masih mulus banget ya. Kalau kita lihat untuk di bagian desain kuncinya dia seperti ini. Dia menggunakan desain kunci khas dari Mercedes-Benz. Jadi hampir semua Mercedes-Benz kuncinya seperti ini. Ada tombol lock, unlock, dan juga untuk membuka bagasi belakang, serta dia ada list berwarna chrome. Kemudian kalau kita buka kuncinya, maka mobilnya akan menyala seperti ini ya. Lampu fog lamp dan juga lampunya yang ada di bagian atas akan menyala, keren sekali. Dan ini memberikan penerangan untuk kita di malam hari saat ingin meninggalkan mobil. Jadi untuk di bagian depan sini dia tampilannya mewah ya. Untuk di bagian grill dia ada chrome, logo Mercedes-Benz juga berwarna chrome, dan di atasnya ada logo Mercedes-Benz yang legendaris. Kalau kita lihat untuk lampunya di sini dia masih halogen semua ya. Dan untuk lampu utamanya dia sudah proyektor, di sini dia masih halogen, dan juga untuk lampu sinnya dia masih halogen. Untuk fog lampnya dia halogen, dan di bagian bawah sini dia ada list berwarna chrome. Jadi memberikan kesan mewah pada mobil ini. Untuk di bagian grillnya dia cantik sekali ya. Jadi terlihat sporty untuk di mobil ini. Dan kalau kita lihat untuk dari samping, mobil ini keren banget. Untuk di bagian wipernya dia sudah model frameless nih. Jadi sudah kekinian dan tentunya sudah modern. Untuk di bagian bannya, dia bannya modelnya seperti ini. Jadi klasik banget. Dia menggunakan ban Bridgestone dengan profil 225/50R16. Dia velgnya seperti ini ya, berwarna silver dan juga terlihat klasik menurut gua. Untuk di bagian spionnya di sini sudah ada lampu sin LED, mantap sekali. Kemudian juga di sini dia ada list berwarna chrome di sekitaran pintu dari mobilnya. Jadi memberikan kesan mewah. Kemudian untuk di bagian sini dia pilarnya berwarna hitam. Untuk handle pintunya di sini dia sudah model tarik, sudah kekinian, dan ada lubang kuncinya di bagian sini karena mobilnya belum keyless ya. Kalau kita lihat juga untuk di bagian belakang dia handle pintunya sama, sudah model tarik nih di bagian sini, tapi dia tidak ada lubang kunci di bagian belakangnya. Untuk di bagian bawah di sini ada list berwarna chrome ya, jadi mewah banget. Kemudian juga untuk di ban belakang dia menggunakan ban yang sama dengan profil ban sama, dan untuk velgnya di sini klasik ya menurut gua desainnya. Dia berwarna silver, dan untuk rem belakangnya dia sudah cakram juga. Dan untuk kap bensinnya di sini dia belum bisa dibuka dari luar ya, jadi harus dibuka dari dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari mobil ini. Jujur gue lebih suka desain belakang dari mobil ini karena terlihat lebih modern ya. Untuk di bagian belakangnya mantap sekali. Untuk di bagian atas dia antenanya sudah shark fin, kemudian juga kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Di sini juga sudah ada head stop lamp. Untuk di bagian belakang sini dia ada logo Mercedes-Benz yang berwarna chrome, kemudian juga ada list berwarna chrome. Di sini ada logo CGI berwarna chrome. Ada tulisan C200 yang juga berwarna chrome. Kemudian untuk di bagian belakangnya ini keren banget ya. Lampunya dia sudah LED, dia campuran nih, masih ada halogen untuk di lampu mundurnya. Dan lampu merahnya di sini dia sudah LED, lampu sinnya juga sudah LED, keren sekali. Untuk knalpotnya dia hanya ada satu ya di sisi sebelah kiri, dan dia sudah dilapisi dengan cover berwarna chrome. Jadi seperti ini teman-teman tampilan dari belakangnya, dan sekarang kita akan lihat untuk interior dari mobil ini seperti apa. Oke, jadi kita mulai dulu untuk di bagian depannya. Dan seperti ini ya teman-teman sekilas di bagian interiornya. Dan gue akan taruh dulu kuncinya supaya tidak hilang ya. Di bagian sini ada ruang penyimpanan, mantap sekali. Dan seperti ini ya teman-teman desain dari dashboard mobilnya. Untuk door trimnya sendiri dia desainnya seperti ini ya. Untuk materialnya dia sudah soft touch, kemudian juga di sini sudah soft touch. Di sini ada list berwarna piano black, kemudian juga ada list chrome. Handle pintunya dia sudah chrome juga. Di sini dia ada central lock, kemudian juga untuk pengaturan spion dan untuk power window-nya di sebelah sini. Kemudian untuk armrestnya di sini dia sudah soft touch juga, mantap sekali. Di bagian bawah dia ada ruang penyimpanan, ada cup holder, serta ada speaker dengan list berwarna chrome. Oke, jadi sekarang kita lihat untuk di bagian atas dia sudah ada tweeter juga. Seperti ini ya teman-teman dashboard dari mobilnya. Untuk joknya sendiri dia sudah elektrik ya. Jadi untuk maju, mundur, pengaturan punggung juga. Untuk tingginya dia masih menggunakan knob putar-putar. Untuk joknya dia menggunakan jok kulit dengan desain seperti ini berwarna hitam, jadi memberikan kesan elegan pada mobil ini. Nah, di bagian bawahnya ada emblem Mercedes-Benz juga, kemudian juga di karpetnya ada Mercedes-Benz. Dan sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di dalam mobil ini.
Nah, ketika gua duduk bener-bener nuansa mewahnya masih terasa ya. Padahal ini udah di tahun 2020 dan mobil ini diproduksi tahun 2008, tapi kesan mewahnya itu masih terasa. Untuk di bagian setirnya di sini dia menggunakan bahan kulit nih, dan juga setirnya ini terlihat klasik ya. Di sini dia ada tombol-tombol, kemudian juga ada logo Mercedes-Benz. Di sini ada tombol volume juga ya, up and down. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian MID-nya dia klasik sekali nih, masih menggunakan jarum jadi belum digital. Untuk di sisi sebelah kanan di sini ada knob putar-putar untuk lampu, di sini ada leveling lamp juga, ada lubang untuk kuncinya, dan di bagian bawah dia ada electric parking brake. Di sini kisi AC yang berwarna hitam. Kemudian untuk dashboardnya dia sudah menggunakan material soft touch. Di bagian sini juga sudah soft touch semua sampai sisi sebelah kiri. Untuk di bagian lacinya sudah soft opening nih, dan kalau terbuka di sini dia ada seperti tingkatan gitu ya, dan kapasitasnya lumayan luas juga. Seperti ini dia teman-teman desain dari door trimnya. Kemudian kalau kita buka di bagian tengah sini dia ada layar ya. Di sini dia bentang layarnya itu 5 inch dan menampilkan logo Mercedes-Benz. Untuk di bagian tengah sini juga bisa ditutup dan bisa juga dibuka. Di sini dia ada tombol lampu hazard yang akan berkedip juga. Kemudian di sini dia berwarna abu-abu. Ada tombol-tombol, ada tombol telepon juga nih di sini. Kemudian di sini banyak tombol ya. Jadi untuk di bagian tengah sini dia memberikan kesan klasik teman-teman, karena mengingatkan gua pada Mercedes-Benz yang sudah jadul. Kemudian di sini juga dia ada pengaturan AC, ada pengaturan suhu juga nih. Dia AC-nya sudah dual zone ya, jadi kanan kiri sudah auto juga. Di sini ada tombol-tombol untuk arah semburan angin, defogger juga dari sini tombolnya. Di bagian bawah dia ada ruang penyimpanan, ada power outlet juga, dan seperti ini dia teman-teman desain dari tuas transmisinya. Ada logo Mercedes-Benz serta ada list berwarna chrome. Di sini dia bahannya kulit, ada indikator juga nih PRN-nya. Kemudian di sini dia ada ruang penyimpanan ya yang juga bisa ditutup jadi terlihat rapi. Di sini ada climate control, bisa diputar-putar untuk mengendalikan head unit di bagian depan tadi. Dan untuk di bagian tengah sini dia ada armrest nih, juga bahannya sudah kulit dan bisa kita buka juga ya dengan menekan tombolnya. Jadi di sini ada ruang penyimpanan dan lumayan luas juga nih, bisa menaruh dompet serta barang-barang privacy. Oke, jadi sekarang kita lihat untuk di bagian atasnya. Di sini ada sun visor, sudah dilengkapi dengan vanity mirror, ada lampunya juga, mantap banget. Sudah kekinian. Kemudian untuk di bagian tengah di sini dia ada tombol-tombol untuk lampu interiornya, dan di sini lampu interiornya itu masih berwarna kuning ya. Kemudian dia munculnya dari bawah kacanya ini. Kemudian juga untuk di sisi penumpang depan di sini ada sun visor, sudah dilengkapi juga dengan vanity mirror. Untuk di bagian hand gripnya di sini sudah model retract ya, mantap sekali. Di sini juga sudah leveling untuk di bagian seatbeltnya. Dan sekarang kita lihat untuk di bagian interior belakang dari mobil ini. Jadi untuk di bagian belakangnya desainnya sama seperti yang di depan ya. Untuk di bagian jok dia berwarna hitam menggunakan ban kulit juga. Untuk door trimnya dia desainnya seperti ini, klasik banget. Di sini ada menggunakan material soft touch. Kemudian di sini juga ada list silver, ada piano black juga. Untuk handle pintunya di sini dia sudah chrome. Di sini ada tweeter, kemudian di bagian bawahnya dia ada speaker, di sini ada power window, kemudian di sini juga bahannya soft touch, tapi sayangnya tidak ada ruang penyimpanan ya di bagian pintunya. Di sini dia ada list berwarna silver, di sini ada emblem Mercedes-Benz juga di bagian karpet. Dan untuk joknya dia desainnya seperti ini, berwarna hitam juga, jadi memberikan kesan elegan pada mobil ini. Oke, jadi sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di bagian belakang, karena di bagian belakang ini biasanya untuk bos-bos ya. Dan juga untuk joknya sudah gue mundurkan banget. Dan ini masih ada legroom, masih lumayan lega juga. Di sini ada ruang penyimpanan, kemudian di bagian tengahnya dia ada kisi AC berjumlah 2 buah. Di sini ada list berwarna chrome juga, di bagian bawahnya dia ada power socket serta ada ruang penyimpanan kecil nih. Nah, kemudian kalau kita lihat juga untuk di bagian dashboardnya dia tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi klasik perpaduan dengan modern, mantap sekali. Di sini juga ada hand grip sudah model retract, dan kalau kita lihat di bagian atas sini dia ada speaker ya. Untuk di bagian joknya di bagian tengah sini kita bisa tarik dan kita akan menemukan armrest serta ada ruang penyimpanan dan juga ada cup holdernya. Nah, jadi untuk mengeluarkan cup holdernya kita harus buka dulu di sini dan kita tekan tombolnya, maka dia akan keluar. Mantap sekali nih, canggih banget untuk di bagian belakangnya dan terlihat keren. Gue suka banget untuk di bagian belakang sini karena memberikan rasa nyaman pada penumpang belakangnya. Dan untuk di bagian atas ini bisa ditaruh barang juga ya. Sekarang kita akan lihat untuk di bagian bagasi dari mobil ini. Untuk pintu bagasinya dia belum elektrik, jadi masih dibuka manual, dan di sini dia ada hand grip untuk menutup pintu bagasi. Di sini juga ada lampu indikator berwarna merah untuk keamanan. Di sini ada lampu berwarna putih, di sini ada lampu mata kucing untuk safety juga.
Dan kalau kita lihat untuk kapasitas dari bagasinya lumayan luas nih, kita bisa menampung kurang lebih sekitar 2 koper dan juga 3 tas besar. Kemudian di sini juga ada lampu interior untuk penerangan malam hari supaya tidak kegelapan. Di sini ada untuk kabel-kabel, di sini ada ruang penyimpanan juga. Dan juga untuk di bagian bagasi ini bisa diluaskan ya. Di sini dia ada tuasnya untuk menarik dan ini bisa dilipat 50-50 dengan cara menarik tuas yang ada di sebelah sini. Kalau kita buka untuk di bagian bawahnya dia ada ruang penyimpanan untuk ban serep serta ada tools-tools juga. Jadi ini karena tertutup dia terlihat rapi ya dan juga rata lantai tentunya, mantap sekali. Oke, jadi sampai sini dulu bahas di bagian bagasinya. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini. Ketika gua masuk, maka MID-nya akan menampilkan indikator. Mobil ini sudah melaju sejauh 80 ribuan kilometer. Di sini juga ada jam serta ada suhu juga, mantap banget. Oke, jadi untuk menghidupkan mobilnya kita harus memasukkan kuncinya dulu ya di dalam lubang yang tadi yang sudah kita bahas. Dan di sini berbeda dengan kunci-kunci mobil pada umumnya karena di sini perlu dimasukkan lagi dan untuk desainnya itu keren banget. Oke, jadi ketika mesinnya menyala maka MID-nya juga akan menyala seperti ini tampilannya. Klasik sekali nih untuk di mobil seperti ini. Untuk setirnya di sini dia enteng dan juga berkarakter. Kemudian untuk di tampilan MID-nya dia klasik banget nih menurut gua, masih menggunakan jarum. Dan di sini lampunya dia akan menyala ya. Untuk di lampu tombol-tombolnya mantap sekali. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian tengah dia seperti ini. Gua nyalakan dulu AC-nya ya karena cuaca di luar lumayan panas supaya ada kesejukan sedikit. Oke, jadi AC-nya ini dia sudah dual zone. Kemudian juga di sini ada tombol-tombol untuk ventilasi. Kemudian juga ada tombol arah semburan angin nih di sini. Ada tombol kipas juga. Kemudian di sini bisa diatur untuk ke dada, kaki dan dada. Kemudian juga untuk di bagian defogger belakang serta defogger depan dia pengaturannya dari bawah sini. Untuk mematikan AC juga pengaturannya dari bawah sini. Kemudian kita lihat untuk di bagian head unitnya di sini kalau kita buka dia akan menampilkan logo Mercedes-Benz, mantep banget. Tapi sayangnya di sini dia monitornya itu belum kekinian ya teknologinya, jadi untuk resolusinya masih rendah banget. Di sini juga ada tombol-tombol untuk menelpon dan kita bisa kendalikan head unitnya dari climate control di bawah sini. Jadi di sini ada tombol back juga, ada putar-putaran juga. Oke, jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Di sini ada radio FM, kemudian juga ada menampilkan jam dan sekarang kita akan coba untuk menghidupkan semua lampu dari mobil ini. Oke, jadi untuk menghidupkan lampunya dia ada knop-knop putar-putar di bagian sini. Jadi ciri khas dari mobil Jerman dia seperti ini ya. Knop putar-putarnya ada di sisi sebelah kanan. Oke, jadi untuk lampu sudah gua nyalakan semua sampai lampu hazardnya. Dan tak lupa juga nih di sini dia ada tuas untuk cruise control. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada tuas untuk pengaturan wipernya. Mantap sekali. Jadi dia ciri khas mobil Jerman seperti ini ya. Oke, jadi sekarang gua akan keluar untuk melihat seperti apa tampilan dari mobil ini ketika lampunya dinyalakan. Nah, tadi kita udah lihat ya untuk lampunya dia itu masih halogen dan juga untuk di bagian spionnya di sini dia sudah LED lampunya, mantap sekali, lebih modern untuk di bagian spionnya. Dan seperti ini ya teman-teman tampilan dari mobil ini. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu proyektor tapi sayangnya masih berwarna kuning. Jadi di sini lampunya masih kuning semua ya. Dan sekarang kita lihat untuk di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakangnya ini lampunya campuran. Jadi dia ada menggunakan LED dan juga ada menggunakan bohlam juga nih. Untuk di bagian lampu merahnya juga dia masih beberapa menggunakan bohlam serta di bagian lampu mundurnya dia masih bohlam. Untuk di bagian lampu sennya dia sudah LED. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua. Bye.